Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Algipar Refrindo Wicaksono. Saya dari Bimbingan Konseling Universitas Lampung dengan NPM 171305/2011. Jadi di sini saya akan menampilkan simulasi tentang proses konseling, yaitu dengan teknik REBT (Rational Emotive Behavior Therapy), yaitu dengan teknik Humboldt dengan asumsi ABC. Jadi buat teman-teman sekalian, apabila dalam proses konseling ini ada kesamaan tempat dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Bagaimana tentang cuplikannya? Mari kita lihat cuplikannya. Assalamualaikum. Salam, Woi, Pak. mana kabar? Alhamdulillah sehat. Lo gimana kabar, Pak? Baik gue. Baik kan? Iyalah, masa buru-buru. Kita jadi buru-buru kan? Iya, sehat kelihatan. Lo tadi dari mana aja? Tadi dari teman kawan dulu main kumpul-kumpul biasa kegiatan. Habis apa lo? Kumpul-kumpul main-main lah biasa ngobrol-ngobrol. Abis kuliah, pulang kuliah. Mau kuliah? Abis pulang Sibuk kuliah. lo berarti sekarang? Ya, sibuk kuliah lah kayak biasa. Aduh, apa sih jurusan lu lupa lo? Gua jurusan Ilkom, Ilkom. ilmu komputer. Berarti gue kalau mau ngedit apa tentu ini Ya, bisa lah. konsultasi ke lo ini. Bantu-bantu bisa. Bisa ya? Bisa. Jadi lo kan jurusan Ilkom tadi. Lo sibuk ngapain aja sekarang? Ya, sekarang sibuk kuliah, pulang, kumpul-kumpul dengan teman gitu. Lo nggak ikut organisasi apa gitu? Sekarang udah males sih ikut organisasi, soalnya udah semester tua juga, udah nggak ini lagi, udah nggak seneng lagi ikut organisasi. Semester 5 ya? Sama sih. Iya. Lo tau nggak jurusan gue apa? Yang lama kita nggak tahu Aduh. boy. Apa ya, lupa gue. Lo jurusan apa? Ya, biasa lah gue jurusan bimbingan konseling. Oh, FKBK ya? FK, calon guru BK berarti. Ya bisa dibilang seperti itu. Polisi sekolah berarti. Enggak, beda itu, beda, Oh, beda. beda ranah kita. Bukan polisi sekolah ya? Hah? Bukan Gue polisi dokter sekolah. sekolah. Iya. Jadi kan yang gue tahu sebelumnya kan BK ya, polisi sekolah, tukang razia, Itu yang lo tahu ya? Iya, itu yang nggak tahu sih gitu. Enggak, kalau gue mah jadi sahabat gitu. Sahabat siswa ya. Bagi, ya nggak ada siswa doang. Semuanya dari sekolah itu. Gitu sih. Gitu. Lo tadi udah makan belum? Udah sih, siang sih, Siang ya? siang udah makan. Udah makan? Benar ini? Udah lah. Gue suruh makan bentar ini. Lu menraktir gue emang. Kagak sih. Nah, ada tapi gak menraktir lu. Nah, Reseh. Gak ada juga. Jadi gini, Pri. Lo kan tadi udah ngomongin gue nih. Iya. Kita nggak ketemu juga. Terus sekalian reuni lah. Reuni ya. Reuni 2 orang. Maksudnya silaturahmi. Aduh kok silaturahmi. Tapi kan dulu kita. Nah, Kayak- biar akrab lagi. Kayak dalam ketemu canggung ya. Sedikit canggung lah. Kita terakhir ketemu itu pas SMA kemarin. Iya, lulusan kemarin perpisahan. Dan itu cerita-cerita nggak sih? Kalau gue sih ikutan, lo ikutan gak sih? Gue gak ketemu Ikutan, sih. tapi kita beda arah. Gak ketemu mungkin ya. Iya. Sayang banget padahal bisa foto-foto bareng. Beda arah kita. Itu bisa jadi kenangan pengalaman yang keren sih. Tapi apa itu masalah sekarang untuk sekarang yang sekarang aja jalanin aja kan. Iya, sekarang ya sekarang. Ya kita kembali lagi ke tujuan utama kita. Tadi kan lo mau ada sesuatu yang lo sampaikan gitu kan. Terus di sini kan mau konseling dan ke gue. Nah iya, ada yang masalah sih yang lagi dihadapin sekarang. Bingung Pak, nyelesain masalahnya gimana. Bingung ya. Bingung. Jadi di sini lo tau kan tentang lo pernah ikut konseling belum sih? Belum pernah Konseling sih. sebaya lah namanya. Belum pernah sih. Ya ini pertama kali lah bisa dibilang gitu. Pertama kali ya. Dan ini namanya konseling sebaya. Nah, maksudnya supaya kita, karena kita seumuran kali ya. Nah,
karena kita Jadi gue jelasin ya. Apa Oke. lo udah Iya, tahu tentang konseling belum sebaya? sih. Belum. Ya, jelasin dulu nggak apa-apa. Gue jelasin ya. Jadi di sini konseling sebaya itu bahwasanya gue sebagai fasilitator untuk lo ini agar bisa mengarahkan untuk membimbing lo ini ya. Nah, lo ini sebagai konseling gue, Konseli ya, Ya. sebenarnya. konseling. Lo ini datang ke gue menceritakan permasalahan yang lo alami. Dan sebaya itu seperti percakapan kita ngobrol kepada teman, ya lo kan teman Ya. gue gitu. Dan bahasa kita ini nggak terlalu formal amat gitu. Jadi santuy ya, bahasanya santuy. Santai tapi tetap menjerumus ke permasalahan yang lo Mengarah ke alami. permasalahan. Ya. Dan di sini ada sebuah rahasia, ada asas-asasnya. Oh, ada asasnya. Ya, Apa aja sih asasnya kalau boleh tahu? nggak tahu ya lo. Pengen tahu dong. Kan Gini. buat pengetahuan juga buat gua. Gue jelasin lagi. Jadi di sini yang pertama itu adanya asas kesukarela. Apa itu asas kesukarela? Ya, Kesukarela. lo kesini tanpa paksaan orang lain. Lo sukarela bener mau kesini datang kesini. Iya kan tadi gua udah hubungin lo. Ya sukarela itu udah. Masa lo terpaksa mau kesini? Iya makanya itu karena gue yang hubungin berarti gue udah sukarela dong. Ya. Nah yang kedua ini, yang kedua itu adanya asas keterbukaan. Lo di sini jangan sampai nggak terbuka. Lo kan mau ungkapin masalah, ya lo terbuka Iya. aja. Lo ungkapin yang mau lo ungkapin, lo jujur apa adanya gitu. Oh, jadi gue mesti ungkapin, terbuka, jujur gitu ya. Ya. Oke. Dan ini yang paling penting, Tri. Apa tuh? Rahasia. Rahasia. Kerahasiaan. Oh, asas kerahasiaan. Karena di asas kerahasiaan ini cuma kita aja yang tahu. Hmm, Iyalah, masa privasi lo mau gue sampein ke orang-orang kan? iya juga. Mau lo? Enggak. Iya, Mau kan? siapa lah yang mau dibuka? Ah, kan kalau gini jatuhnya aib gitu. Iya. Hanya itu, ini yang paling penting. Hanya lo harus bisa percaya sama gue gitu. Iya. Gue percaya. Saya kan? Percaya. Jadi itu Pri, lo gimana udah paham belum tentang konseling sebaya, tentang asas-asasnya itu tadi? Paham lah. Paham ya? Paham. Paham ya? Ke semester 5 gak paham betul. Karena udah dijelasin dengan detail tadi kan. Paham. Nah dan di sini gini Pri, ada waktunya juga. Oh, ada Kita waktunya. Sepakati. Nah ini kan udah sore nih, ini udah pukul 3:30. Nah, Kalau mau berapa ini menit atau berapa? 30 menit kayaknya biar pas jam 5 gitu ya. Udah Jam sore 5. juga. Tadi kan gue jelasin 3:30. Jam 4 berarti. Lo ini kurang rileks kayak. Aduh, iya. Fokus terhadap permasalahan. Lu bukan ngomong setengah 5. Oke, 3:30 ya gitu. Jadi kayaknya pasnya jam 4 lah. Sampai jam Sampai 4. di Supre sama temen Iya. sebutan. Ini udah Mentang-mentang udah lama nggak ketemu. Canggung jadi jadi canggung sama gue. Mungkin karena ini proses counselingnya rada canggung gitu. Ya. Jadi itu yang harus kita sepakati. Bisa dibilang 30 menit lah. Ya. Jadi di sini gua ini tujuan lo di sini mau ngapain gitu, mau ngungkapin apa gitu. Nah kan tadi udah kita lewat, mungkin kalau lewat chat udah ngomong ya. Dulu lo udah siap kan untuk menceritakan Oh masalah? iya siap. Tadi udah sedikit menyinggung lah di chat. Oke di sini gue lagi ada masalah terus pribadi sih sebenarnya kaitannya dengan belajar juga. Iya. Nah, ada yang mau gue omongin, yang mau gue sampai lah. Istilahnya kita bantu nyelesain masalahnya lah. Gitu. Oke, Gitu. oke ceritakan lah, Pe. Oh udah mulai nih ceritanya. Silakan. Gini sih kan kita sama-sama udah semester 5 ya. Nah gue sekarang nih lagi banyak bertugas gitu. Ya, punya tugas ya. Iya, karena udah mulai banyak yang prakteknya. Jadi beban pikiran gua terus apa namanya jadi males gitu bawaannya. Lagi lo ilkom ya. Iya, kaitannya dengan teknologi rumit bener kan. Mana banyak rumus-rumus juga, itu yang bikin gua pening sih. Belajar statis juga lah pasti. Tak pasti. Jadi gua bawaannya males kuliah gitu. Lo males kuliah. Ya males kuliah jadi karena tugas itu jadi males ngerjain jadinya juga. Lo males ngerjain. Iya, jadi bete lah gitu. Lo ada harapan-harapan gak sih kalau udah lulus ini? Iya, kalau harapan pasti ada dong. Apa itu harapan? Ya harapan gua dapat kayak anak-anak kuliah umumnya lah, dapat IP yang bagus. Oh.
karena Lo mau IP berapa kira-kira? kalau gue target sih IP minimal 3,5 itu Oh, pengen iya, itu iya. target sih target. Nah Terus terus juga gue bisa pastinya kalau IP gede kan orang tua denger ya seneng gitu, Ya. membuat senang orang tua juga, membahagiakan orang tua gitu. Itu Hmm. sih. lo berarti masalah lo di sini lo tadi kan udah malas-malas kuliah dengan Nah, iya. tugas yang udah numpuk, Males waktu ngerjainnya. ngerjainnya harus tepat gitu. Nah iya ngumpulnya dosen-dosen gua rata-rata ini sih agak gimana ya, mengekang itu sih. Jadi kalau kita misalnya dia nentuin ngumpulnya harus hari ini, nggak boleh besok. Kalau besok nilainya dikurangin itu jadi waduh, jadi beban juga. Tekanan buat lo ya itu. Tekanan benar buat gua, harus ngerjain tepat waktu gitu, ngumpulnya tepat waktu lah. Jadi lo di sini mempunyai harapan pada IP lo yang pengen gede gitu. Iya, minimal 3,5. Dan lo di sini juga pengen ngarapin orang lo ini pengen membahagiakan orang tua lo. Iya, dengan IP yang tinggi dong. Dengan kondisi sekarang ini lo ini Iya, dengan kondisi sekarang yang lagi gua lagi males-malesnya, dan tugas harus dikumpul tepat waktu, numpuk. Nah itu yang jadi permasalahan masih. dan mau bener ya itu. Mau sehingga jadi tekanan buat lo gitu. Iya, itu pasti kalau tekanan itu pasti. Lo pikiran lo gimana ya tentang tugas-tugas lo ini? Ya pikiran gue tentang tugas-tugas ini harus gue selesain tepat waktu, harus gue selesain, intinya pokoknya harus selesai lah, jangan sampai gue gak ngumpul tugas. Itu sih kalau Oke. kalau nggak ngumpul tugas ya pasti berdampak dong Lo dengan ada nilai. rasa-rasa bingung atau apa gitu? Kalau bimbang atau bingung sih nggak terlalu ya, cuman itu tadi balik lagi tekanan tadi, harus nyelesain semuanya gitu, semua tugas harus dikerjain, harus dikumpul pokoknya biar dapat nilai ya yang sesuai target sih. Ya, target ya. Iya 3,5 tadi kan. Kalau nggak ngumpul tugas pasti nilainya kecil lah, tahu sendiri dosen-dosen menilai dari tugas juga gitu. Lo gini, kita berpikir logis dulu ya. Iya ya. Lo kondisi saat lo ini lagi males-malesnya dan dosen lo meminta lo ini ngumpul tepat waktu, dan harapan lo ini pengen membahagiakan orang tua lo, dan minimal IP lo ini maunya 3,5. Target. Lo merasa canggung gak sih dengan hal yang seperti itu? Iya sih, kayaknya kalau menurut gue ya nggak sesuai gitu, harapan sama apa yang gue lakuin gitu. Nggak sesuai ini ya, gini, target 3,51 besar dong Iya. untuk mahasiswa. Terus tapi gue males-malesan itu gue takutnya, kecemasan gue nggak tercapai targetnya. Terus misalnya bilang ke orang tua juga nilai dengan IPK biasa aja, rasanya nggak enak juga, nggak bisa bikin bahagia orang tua itu sih. Nah di sini gue ada sesuatu dulu buat lo. Wih, apa tuh sesuatu apa tuh? Penasaran? Betul. Ya, penasaran juga. Gini, jadi gue mau memberikan, sebut saja ini ya, gue mau beri asumsi lo nih, asumsi lo tentang teori ABC. Wih, abis saya Ya. kecap manis. Bukan ya, sirup. sirup habis. Bukan. Ini balik ke masalah lagi ya. Iya, iya. Persoalan tadi ya. Jadi bahwasannya di sini ada teori A, B, dan C. Nah, A ini apa coba? A ini tentang activity event lo, bahwasannya yang menjadi masalah-masalah awal lo tadi. Nah, Oh, ya. masalah awal tadi kan dosennya ini tadian. Habis itu B ini belief, keyakinan yang lo punya gitu. Harapan. Ya keyakinan yang timbul dari dalam diri lo itu. Nah yang C ini konsekuensi atau perasaan yang timbul dari dalam diri lo gitu. Tadi kan B, keyakinan, bahwasannya yang menjadi momok persoalan atau masalah ini yang jadi keyakinan lo tadi ini. Keyakinan lo tadi kan apa coba? Ya dapat IP minimal 3,5. Terus Dan orang tua gue bahagia, seneng dengan IP gue yang tinggi. kalau yang yang permasalahan awal lo apa tadi? Yang permasalahan awal tadi, Males-malesan. nah gue malas kuliah, gue terbebani tertekan lah dengan tugas-tugas yang harus dikumpul tepat waktu gitu.
habis lo harus ngumpul tempat waktu ya tadi ya. Iya. Nah yang C, emosi yang lo alami dan sikap lo yang lo alami saat pada keyakinan lo itu tadi. Nah dengan kayak gitu sih gue sering merasa tertekan ya, sering cemas itu gimana caranya biar bisa ngumpul tugas. Tapi lagi malas-malasnya gitu, bingung gitu. Lagi malas-malasnya tapi harus ngejar tugas tepat waktu gitu. Harus tepat waktu ya tadi. Iya. Nah, ya ini yang jadi momok persoalan buat lo karena adanya suatu keyakinan yang ada di dalam diri lo tadi. Keyakinan lo ini sangat bagus sih, bagus. Ya. Cuma kondisi saat lo ini yang Enggak. kurang memungkinkan. Nggak sesuai ya. Nah, iya, karena harapan lo ini tinggi juga. Lo ingin membahagiakan orang tua lo Dengan IPK dengan IPK minimal 3,51. Berarti kan kalau udah dengan membahagiakan kayak gitu, minimal lo pengennya dapat nilai A sama B kan? ya A B plus lah. B plus lah ya. Iya, A B plus. Nah, gini kalau misalkan tadi harapan-harapan lo nggak tercapai gimana? Ya, yang pasti gue kecewa lah karena nggak sesuai dengan apa yang gue harapkan. Gue bisa sampai stres lah kayaknya. Kepikiran pasti. Pikiran lah. Aduh, kacau lah pikiran. Lo mikirin kalau lo nggak bisa bahagiain orang tua lo ya? Iya, dengan itu kan tentu gue nggak seneng dengan IP gue kalau sampai kecil gitu. Itu sih. Nah, yang kita ambil segi positifnya lagi. Kalau misalkan harapan lo nggak tercapai lagi, gimana dengan arah yang positif? Dengan arah yang positif ya, mungkin gue bisa jadiin pengalaman sih untuk gue ke depannya lebih baik lagi sih. Misalnya nggak tercapai gitu, ya jadiin motivasi lah untuk ke depannya lebih baik lah. Jadi seperti itu ya. Iya. Lo dengan mengambil arah ke hal yang positif, Iya. lo mau jadikan Pengalaman dan motivasi. Motivasi ya. Iya, motivasi buat gue ke depannya lebih baik. Itu tadi. Jadi di sini harapan lo ini tinggi, kondisi lo saat ini seperti itu, emosi yang timbul itu. Nah, gue mau simpulin ini, emosi yang lo lakukan ini sekarang ini irasional. Irasional. Iya, bahwasanya nggak sesuai dengan harapan lo tadi. Iya. Emosi lo negatif terus. Iya betul. Iyalah. Nah, Iya di sini juga. gue ada tugas buat lo, sebut saja homework gitu. Oh, tugas sih kayak udah kuliah aja tugas. Nih, bentar ya, bentar. Oke. Jadi kan tadi kan udah gue beri nih, tadi asumsi buat lo tadi tentang Ya. teori A, B dan dan C. C. Ya. Kayak manis Nah, tadi. lo di sini bisa meluapkan atau menuliskan tentang A, B, dan C di sini. Yang tadi kita Nah, bahas ya. Nah, tadi kan tentang tadi itu tentang Iya. masalah-masalah yang awal lo terjadi tadi. Tuhan, lo tau nggak masalah awal-awal yang? Iya tadi iya masalahnya tadi sudah dijelasin. Yang B itu kan keyakinan lo tadi, harapan lo juga pasti kan. Yang C lo tulis juga. Konsekuensi atau perasaan yang timbul atau akibat emosi, sikap lo, tindakan lo gitu. dari harapan-harapan tadi ya. Oh. Dari belief. Nah, lo jalankan juga besok. Ini sebagai tugas lo ini nanti. Kalau untuk jalankan seperti apa? Lo kan nanti ini habis ini gue kasih tugas kan. Iya. Lo catat kan, catat semua kan, yang A, B, dan C. Nah, Iya. jika ada perasaan yang baru, lo tulis lagi. Oh, misalnya ada yang baru lagi timbul gitu kan. Pasti kan setiap perjalanan manusia itu kan pasti ada Oh. sesuatu hal yang baru kan. Iya. Apalagi soal emosi kita kan pasti melakukan. Berubah-ubah ya. Nah, lo tulisin lagi di cengnya tadi itu. Tuh, itu buat tugas. Nah, sehabis gue kasih ini, lo jalankan kehidupan lo lagi tadi. Harapan lo, kondisi saat lo ini, lo tulis ini di A, B, dan C ini tadi. Tuh. Ntar lo kasih ke gue lagi ya. Oh, kasih lo lagi. Buat kita tindak lanjut lagi. Mau Apa saja yang timbul ada lagi. ada tindak lanjutnya lo. Iya. Oke. Nah, itu Pri, dari gue. Oke. Ya. Lo kan sekarang udah semester 5, tanggung, udah KKN, Iya, udah bentar sama lagi kita kan. KKN. Cuma kita beda. Kayaknya kalau untuk berhenti nggak mungkin soalnya. Iyalah. Sayang lo. Lo juga kan harapan lo gede kan ke orang tua. Iya, harapan tinggi bisa Mau IP bahagia. lo gede juga kan. Bahagiain orang tua ya sih tujuan. Tujuan utama lo kan ke situ Iya, kan. Nah, itulah. Makanya
lo jalankan dulu apa yang gue kasih ini, homework. Homework Ya, secara istilah Englandnya gitu. Ilmiah. kerjaan rumah PR Iya, lah, PR. PR lah buat gue. Itu gue bukan dosen di Iya, tugas ya tentang masalah yang tentang masalah itu tadi. ya sebut saja teori A, B, dan C gitu. Tapi mungkin waktu juga udah nunjukin udah jam 4, udah setengah Iya jam juga gitu ya. Nggak terasa terasa ya. Karena lagi emang bahas mulai masalah ini ada perasaan yang iya, cocok yang orangnya. rumit lah. Aduh. Emang harus kita selesaikan deh. Jadi lo habis ini mau kemana, Bre? Ya abis ini kayak biasa lah, pulang udah sore kan, ntar lagi juga maghrib. Lo ada janjian gak sama kawan lo? Enggak sih, abis ini nggak ada, jadi pulang dulu lah, capek juga lo pulang kuliah. Terus Oh ya, Bre, gue mau buat ini komitmen buat lo. Kita mau apa itu? Mau ketemu lagi kapan? Buat nyerahin store data itu ke gue. kapan ya, mau seminggu lagi kali, mungkin minggu Seminggu depan ya? ya, minggu depan pas Lo pas nganggur kapan ya? Biar kita enak ngobrolnya, santuy gitu. hari Sabtu lah, itu kan kosong jam Oh ya. kosong. Mau kapan? Pagi, sore, siang, malam? Biar lebih santai kayaknya sore deh. Sore lagi ya? Ya. Ya jam berapa? Atau jam segini habis asar lagi? Iya, abis asar pas enggak, suasananya juga Oke. nyaman lah. Gue pertegas lagi ya. Ah. Kita bertemu lagi, kita follow up lagi, kita bertemu tatap muka face to face seperti ini. Ya, oke. Oke. Pada jam sehabis asar 3:30 lah istilahnya. Iya. Oke. Ya hari Sabtu. Lupa, ntar lu ketiduran. Enggak. Ntar gue tulis di jatuh gue lah. Lo udah ada WA gue kan? Udah. Telepon aja gue. Iya. Gue terbuka sama lo. Udah lama Siap, juga siap. ketemu sama lo ini. Biar kita lebih. Udah, waktunya dah. Segini. Nah, gue pamit dulu ya. Oke. Makasih ya. Bang. Oke. Assalamualaikum. Salam. Ya, itu tadi cuplikan dari proses konseling dari teori RIBT dengan teknik homework ABC. Jadi, terima kasih atas teman-teman yang sudah mau menonton. Jadi, saya ucapkan terima kasih banyak. Itu tadi tugas UAS untuk mata kuliah mikro konseling. Jadi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.